Boleh? Boleh, boleh. Nah, saya mau tanya. Boleh. Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah. Enggak sholat jenazah, maaf saya, Bang. Kayaknya Hah? dua Enggak kayaknya, sholat Bang. Nggak jenazah? pernah sholat jenazah. Waduh. Enggak pernah sholat jenazah, Bang. Waduh. Kalau gitu kita ganti pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa yang bagus ya, teman-teman? Nah, kayak gini aja dah ya. Pertanyaannya. Terus kalaunya mandi wajib tuh ya, mandi wajib. Kalaunya mandi wajib itu pakai debu berapa kali olesnya gitu? Mandi wajib. Oh, bukan bersuci dah, Bang. 7 kali oles itu dah, Bang. Kalau 7 kena kali mungkin oles kena mandi wajib liur anjing. dengan debu. Yang saya Mandi tanyakan atau mandi mungkin bersuci, mandi Bang? junub, mandi wajib berapa kali oles dengan debu gitu? Saya nggak pernah pakai debu, Bang. Langsung mandi. Oh, langsung mandi. Wah, iya. Gak Ya. pernah pakai debu langsung mandi Kan gitu. Iya, nggak pernah. Saya kan mandi, kenapa? niatnya itu guslal Guslal, hadasil guslal. akbari fardolillahi ta'ala Abdul kan. Oh iya. Ya. Coba baca Al-Fatihah dong, Bang. Dengar nih, saya mau denger. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, iya silakan. Coba. Apa tadi? Apa yang Abang mau sampaikan? Saya dulu kan pernah ngaji, Bang. Pernah ngaji. Juga saya dulu punya buku yaitu 25 Bidan Rasul. Kayak gitu. Lalu? Terus ibu saya juga muslim. Keluarga saya muslim semua. Cuma saya tidak Kristen kan. Jadi saya sebanyak tahu dari kecil itu yang waktu tadi Pak Ustadz PK sama Bang Jeki, saya agak beda pendapat, Bang. Karena gini, Pak Ustadz. Menurut saya ketika Adam turun ke bumi itu karena dibujuk rayu oleh iblis. Menurut saya dulu waktu ngaji loh ya ini. Seingat saya loh ya, Pak. Dibujuk rayu dengan iblis, akhirnya Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Karena tidak boleh memakan buah. Kalau tadi Pak Ustadz bilang itu suatu ketetapan, itu suatu ketetapan, berarti sebelum Adam diciptakan itu ketetapannya sudah menjadi khalifah. Berarti untuk apa iblis menyesatkan Adam, merayu Adam untuk makan buah kuldi agar diturunkan ke bumi? Kan waktu itu ya. Iblis juga iri dengan Adam. Ya baik, saya tanya dulu kali ya sama Anda. Kalau konteksnya buah khuldi di surga, ya emangnya iblis masuk surga gitu? Kalau iblis yang menyesatkan? Kalau yang saya baca dulu, iblis itu mengintai, Bang. Mengintai, kemudian menggoda Hawa. Artinya kan apa? Dia hanya menyeru, betul nggak? Menyeru dari hawa nafsunya Adam. Bukan langsung ngomong sama Adam di surga, bukan. Bukan, hanya menyeru. Gitu. Jadi kalau itu suatu ketetapan, kenapa harus ada perannya iblis, Bang? Gitu loh. Gini Bang, ya dia iblis itu menyeru, tapi Adam dengan kehendak bebasnya mengikuti. Mengikuti ya kehendak bebasnya dengan pilihannya mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Jadi bukan iblis yang menggelincirkan atau ya bukan Allah yang menginginkan keluar, bukan, tapi Adam sendiri yang
memilih gitu. Memilih memakan buah Oh, tersebut. mungkin betul, mungkin pemahaman Pak Ustadz seperti itu. Tapi ketika saya masuk Dia Kristen, hanya menyeru, saya makanya semakin makanya paham. Bang. Ketika Makanya Bang, abang ada nggak diajari guru dulu ya, khotbah iblis di hari kiamat kepada para penghuni neraka. enggak Bang. Apa khotbah dia? Hai anak Adam, kata iblis, aku tidak mau dipermasalahkan, tidak mau disalahkan atas dosa-dosa kalian. Aku hanya menyeru kalian, ya hanya menyeru. Tapi kalian mengikuti seruan itu. Atas kehendak kalian sendiri, kalian mengikuti seruan itu. Artinya apa? Iblis pun kagak mau disalahkan di situ. Karena Adamnya, anak-anaknya sendiri yang mempunyai kehendak bebas untuk memilih. Gitu. Tapi kalau menurut Muslim kan iblis itu diciptakan Bang. Tapi kalau Kristen kan enggak. Iblis itu kan malaikat Bang. Malaikat yang Wah, berarti setara dengan Tuhan gitu, nggak diciptakan. ya diciptakan Bang. Iblis kan malaikat. Malaikat Ya, bukan diciptakan. Kalau di Muslim diciptakan. kan dibilang iblis diciptakan dari api. Hmm. Beda ini kalau pemahaman saya kayak gini Bang. Kalau iblis itu diciptakan berarti dia dari awal itu sudah dibuat tersesat. Betul apa enggak? Menurut Abang? Ya iya, tapi membuat dia tersesat itu juga harus ada sebab musababnya. Gak bisa langsung dipersalahkan dia, makanya ada jalan cerita. Kagak ada yang instan gitu. Jalan Tapi, ceritanya kan waktu itu disuruh menyembah Adam kan Bang? Betul apa enggak Bang? nah itu kan jalan ceritanya di situ. Terus Adam keluar dari surga, ya jalan ceritanya karena makan buah khuldi. Padahal keduanya, ya Adam ditetapkan sudah menjadi khalifah di muka bumi, diciptakannya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan baik dan buruk, sesat dan petunjuk. Karena apa? Manusia yang diciptakan tadi, dia mempunyai hak pilih gitu. Gak mungkin dong Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cuma menciptakan baik semuanya, yang buruk enggak. Buat apa dia ciptain iblis kalau gitu? Kalau kayak gitu kan konsepnya gini Bang. Iblis dijadikan tersesat sama Allah karena tidak mau menyembah manusia. Kan yang harusnya wajib disembah kan Tuhan Bang. Gini, kesombongan iblis bukan karena dia menyembah manusia. Coba ya, kalau kita merujuk ke Quran surah Al-Baqarah ayat 31 ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka ketika Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, maksudnya sujud menghormati, bukan sujud menyembah. Ya, sujud penghormatan kepada Adam, ya semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Karena apa? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia bapaknya kesombongan. Artinya dia, iblis itu merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairum minkum. Bukan karena masalah sujud Berarti di sini kepada Tuhan. Berarti konsepnya sujud di sini ada dua, sujud menyembah dan sujud menghormati. Iya, sujud menyembah kepada Tuhan. Yang disuruh Allah itu sujud untuk penghormatan. Oh, ya. Ya udah, aku cuma menyampaikan itu aja Pak Ustadz. Yang tadi kayak kan aku dulu pernah dengar cerita dari guru ngaji juga, baca 25 Nabi dan Rasul. Baca kayaknya waktu PK tadi tak rasa kok nggak seperti itu, bukan suatu ketetapan tapi suatu hukuman. Adam dan Hawa itu dihukum ke bumi karena memang
melanggar larangan Tuhan kan gitu. Ya, atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Kagak kan? Allah melarang. Bukan Kan mengikuti berkehendak. iblis. Allah melarang makan buah Larangan khuldi. buah khuldi kan. Mm-mm. Nah, yang berkehendak siapa? Yang mau makan? Adam dengan nafsunya kan? Ya, karena dibisiki iblis gitu. itu tadi seperti Pak Ustadz yang bilang. Ya, makanya saya jadi heran. Anda malah ngaji di mana kalau kayak gitu? Masa nggak dijelaskan gurunya? Ngaji, Pak Ustadz. Ngaji di guru ngaji saya juga baca 25 Nabi dan Rasul itu kan Terus ada bukunya dulu terus waktu kecil saya. saya mau tanya, kenapa alasannya keluar agama Islam? Ya. Karena Tuhan memilih saya, Ustadz. Hati Tuhan saya memilih nyaman Anda. sama Tuhan saya yang sekarang. Ya, karena Tuhan Tuhan memilih saya. kronologinya kayak gimana? Kronologinya karena saya merasa, ya ini mohon maaf, ini menurut pandangan saya Pak Ustadz. Ya, Saya silakan. bukan pandangan untuk semua orang ya ini ya. Menurut prinsip saya pribadi dan saya bicara ini tentang diri saya pribadi. Karena menurut saya lebih mengerti Tuhan, saya lebih kenal Tuhan ketika di agama saya sekarang, loh Ustaz. Kalau dulu saya merasa tidak tahu Tuhan saya itu siapa. Oh, Saya dulu. merasa jauh dengan Tuhan saya. Ya, waktu saya Muslim. Saya Muslim dari kecil sampai 2014 kalau nggak 2015 saya baru Kristen. Merasa Karena jauh. itu Pak Ustadz, karena saya lebih mengenal Tuhan saya. Itu Baik. saya merasa jauh. Saya tidak kan saya pernah ateis Pak Ustadz. Saya karena konsep yang saya terima dulu Islam itu semuanya adalah ketetapan. Berarti orang jahat semuanya ketetapan. Berarti hidup saya seperti ini sudah ketetapan dari Tuhan. Nah, kalau memang saya sudah diketapkan ke sini, kenapa berarti Tuhan, bahkan saya marah sama Tuhan gitu loh. Baik. Saya marah Berarti sama intinya Allah. kayak gini, Bang. Saya simpulkan, Kenapa Anda saya kurang belajar dikatakan berarti. bahwa Tuhan ditetapkan seperti ini? Kenapa Pak Ustadz? Iya. Jadi kesimpulannya kayak gini, saya tangkap Anda kurang pembelajaran terhadap Islam berarti. Coba Anda buka ya Quran Sudah, surah Pak. Ar-Ra'd Belajar. ya, Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-11 tuh. Ya. Apa yang dikatakan Allah? Innallaha la yughayyiru ma. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah takdir suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Nah, artinya apa? Ada ketetapan yang bisa diubah. Ada takdir yang bisa diubah. Nasib suatu kaum telah dituliskan, tapi ada yang bisa diubah. Contoh kayak gini, ya. Contoh kayak gini. Semua manusia itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di situ dikatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Terus setiap yang bernyawa, semua manusia pasti akan mati. Cuma manusia itu ya matinya berbeda-beda caranya. Kan kayak gitu. Ada mati bunuh diri, ada mati kecelakaan, Iya, iya. ada mati sakit, ada terlalu tua, kan kayak gitu. Itu ketentuan namanya. Ketentuan itulah yang dapat diubah. Hidup Anda seperti itu saja bukan berarti sudah tercatat seperti itu saja. Tapi Anda yang tidak mau mengubahnya. Cuma saya ada pertanyaan gini Pak Ustadz. Ini kalau menurut saya loh ya, ini saya bukan mungkin bukan menghina atau apa. Ini menurut saya, ini pendapat saya. Saya udah belajar Al-Quran dan juga baca artinya, juga memahami semua arti-artinya. Karena selama ini waktu kecil kan saya diajarkan baca saja tanpa tahu artinya. Yang penting kamu baca, kamu dapat pahala, kamu ngaji, kamu sholat, kan gitu aja. Setelah saya dewasa, saya pelajari, saya baca,
kalau menurut pandangan saya, memang benar. Al-Quran itu ada sebagian hal-hal yang benar, tapi ada sebagian hal-hal yang menurut saya membingungkan. Ketika saya Apa tuh pelajari, contoh? tambah saya bingung gitu loh, Pak Ustaz. Apa tuh contoh? Contoh, surat apa ya, Al-Ahzab kalau nggak salah, Pak Ustaz. Apa Al-Ahzab tuh? kalau nggak salah. Tapi aku lupa yang itu Nabi Muhammad menikahi istri anak angkatnya itu loh, yang setelah yang sudah diceraikan itu. Baik. Jadi gini Bang ya, itulah Anda kurang belajar rupanya. Anda nggak belajar ke dalam tingkat nahwu sorof. Anda hanya belajar tentang masalah baca Al-Quran, baca Iqra dan Al-Quran sampai khatam beres. Sampai situ aja Anda belajarnya. Tapi Anda kagak belajar bahasa Arab dan nahwu sorof, ilmu tingkat lanjutnya gitu untuk menerjemahkan Al-Quran. Jadi Anda itu membaca Al-Quran dengan terjemahan lalu tafsir sendiri, ya sesatlah Anda jadinya. Makanya belajar pakai guru gitu. Tafsir sama disadap. Iya, makanya belajar pakai guru, Bang. Ini saya juga membuka, loh saya sudah tanya Pak Ustadz. Ini saya tanya ke siapapun, bahkan tanya ke orang tua saya. Jawabannya nanti kalau mentok nggak bisa jawab, paling hanya Allah yang tahu. Jawabannya kan pasti Apa contoh? nanti. Contoh ya seperti saya tanyakan, tujuan orang untuk ibadah haji itu apa? Kesana itu apa? Terus kenapa kok batu itu menghapus dosa? Kenapa kok harus lempar-lempar gini? Kalau misal nggak punya uang gimana? Berarti Ayo udah. dihapus dosa. Baik, satu-satu abang pertanyakan sama saya jawab semua ya. Satu-satu saya minta. Baik, yang pertama dulu. Apa nih tadi? Tentang masalah Nabi menikahi anak angkatnya. Baik. Ya, Begini betul. Bang, ya. Di dalam peradaban masyarakat Arab dulu, ya, mereka tidak boleh menikahi anak angkat. Habis itu tentang masalah Zaid, Sampai ya. sekarang pun saya nggak terpikirkan Bang. Jadi tentang masalah Zaid yang menikah dengan Zainab, Zaid dengan Iya betul. Zainab ya, lupa saya Zainab. nama istrinya. Ya, Zainab ya. Zainab ya. Betul Zainab. Di situ ya Bang ya, Zaid dengan Zainab mereka sudah punya masalah rumah tangga. Ya, Zaid ini anak angkat Rasulullah, tidak sedarah. Ya, Lalu betul, menikah dengan Zainab. Setelah mereka bercerai, Rasulullah menikah dengan Zainab. Ini di zaman dulu ya dianggap orang tabu oleh pagan Quraisy. Kagak boleh menikah dengan anak sendiri katanya. Kayak gitu. Tapi yang dimaksud anak sendiri itu anak sedarah. Sedangkan Zaid itu anak Kenapa? angkat. Sampai sekarang kan seperti itu kayaknya tabu juga Pak Ustadz. Sampai sekarang ini. Kalaunya anak angkat nggak apa-apa karena bukan sedarah. Gitu. Ya. Nggak apa-apa, Itu di situ saya rasa di tabu situ sih, Pak Ustadz, kalau di situ saya Anda karena- nggak belajarnya artinya. Di situ Anda yang tidak mengetahuinya. Seharusnya Anda bertanya. Kalau nggak tahu kata Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, nanya kepada yang tahu. Jangan Anda bisa baca terjemahnya sesat sendiri. Makanya apa kata Al-Qur'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kalau kamu tidak mengetahui. Gitu. Misal sekarang juga tabu Pak Ustadz. Kalau misal sekarang Bun. Nggak tabu. Kalaunya bukan saudara nggak tabu Bang. Tabu lah Pak Ustadz kalau sekarang. Kalau menurut saya sih, saya juga mau tanya. Menurut kedua Anda itu, doang. apa itu, Pak Ustadz, Panas. yang apa? Kan nggak ada Pak Ustadz.
Kalau menurut orang, saya banyak survei, banyak tanya ke orang pun katanya gak sempat terpikir kayak gitu gitu loh. Masa kita mau sudah ngangkat anak, dia menikah, kita menikahi istrinya, kan gak sempat, itu anggapannya kan sudah seperti anak kita sendiri kan kayak gitu. Ya itu kan anak angkat ya, statusnya anak angkat bukan anak saudara. Kalau mereka bercerai ya silahkan aja. Oke, Mau boleh. kita ambil istri lagi kan kayak gitu. Karena nggak saudara dengan anak angkat kita. Kayak gitu. Terus berkaitan tentang apa? Tujuannya berarti apa Ustaz? Oh, tujuannya Tujuannya buat kok apa? istri? Buat apa gitu? Agar boleh menikahi yang tidak sedarah. Boleh menikahi anak angkat yang tidak sedarah. Karena orang Arab dulu mengatakan tabu kalau menikahi anak angkat yang tidak sedarah. Jadi anggapan orang Arab itu anak angkat itu seperti anak sendiri. Kayak gitu. Seperti anak sendiri. Jadi diubah pandangannya oleh Rasulullah, anak angkat itu tidak sedarah. Kalau dia beristri, boleh diambil istrinya setelah cerai. Karena dia bukan mahram. Gitu. Ya. Oke. Itulah penetapan Nggak apa-apa, hukumnya. Cuma kalau menurut saya kan takut. Ya. Kalau menurut Ustaz terus nggak apa-apa perintah- untuk zaman sekarang ya nggak apa-apa, kita kan Terus perintah Gimana, Pak kata Anda haji. Haji itu ada perintahnya, Bang. ya. Di dalam Quran surah Ali Iya, Imran betul. ada perintah haji. Lalu Perintahnya Nggak mungkin wajib saya- apa, Pak Kak- Ibu Ustaz? gini, gak mungkin saya jawabnya hanya Allah yang tahu. Enggak. Kalau Anda ya tanya sama saya, nggak mungkin saya jawab hanya Allah yang tahu. Kalau ada dalilnya saya jelaskan dalilnya. Haji itu ada perintahnya. Di dalam Al-Quran Gimana, surah Pak Ali Ustaz? Imran. Saya pengen tahu dalilnya. Saya bukakan ya. Ya. Kita baca. Saya tes abangnya yang baca. ada, bentar. Ya. Sabar ya teman-teman. Nih. Atau di sini aja kayak. Biar agak gede gitu. Sabar ya. Ali Imran 97 nih. Nih ya. Baca deh, Bang. Tes baca nih. Mana Pak Ustaz? Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Betul kan Pak Ustaz? Terus. Wa man dakhalahu kana amina wa illahi alan nasi hijjul baiti matis tato ilaihi sabila. Betul Pak Ustaz? Iya, kalaunya hurufnya betul, Waman tajwidnya ancur-ancuran gitu. Naullaha wabiyun anil alamin. Iya, bacaannya hurufnya benar ngeluarinnya, tapi tajwidnya sembarangan. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kan kayak gitu. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mudah kali gitu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Tuh. Jadi wajar lah kalau agak susah bacanya, sudah 15 tahun. Ya nih Nggak baca Bang, Al-Quran. nih. Baca.
Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup. Ada kan dalilnya? Perjalanan kepada Baitullah. Barang siapa mengingkari apa itu Pak Ustadz? Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Maksudnya gimana itu Pak Ustadz? Allah kok yang mengingkari haji kok Allah Maha Kaya itu gimana Pak Ustadz? Ya, barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maksudnya itu barang siapa waktu dia kaya kikir kagak mau naik haji, ya, Allah tidak memerlukan sesuatu pun dari kekayaannya. Tujuannya haji itu untuk apa Pak Ustadz? Tujuannya haji apa? Pertama, perintah Allah, kan kayak gitu. Ya, dalam berhaji dicontohkan Rasulullah. Ya, banyak contoh seperti apa, tawaf perintah Allah juga. Kayak gitu. Wukuf di padang Arafah juga perintah Allah. Jadi menjalankan perintah Allah. Kalaunya dasarnya apa, Bang? Di dalam Islam itu semuanya, ya, semuanya itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Sholat ada dalil, puasa ada dalil, zakat ada dalil, haji ada dalil. Kayak gitu. Semua. Kalau di Kristen apa? Mana ayatnya? Yesus menyuruh ke gereja? Kagak ada. Memang nggak ada Bang. Memang nggak ada Ustaz. Karena makanya penyembahan yang sejati itu kan dengan hati kita sendiri. Menyembah Tuhan yang benar itu bukan di gereja, bukan gini. Itu kan suatu sebutan untuk kita, suatu perkumpulan untuk kita. Gimana kita perkumpulan doa? Karena juga ada kan firman-Nya, 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir, kan kayak gitu juga. Masalahnya gini, sia-sia yang mereka lakukan kata Yesus karena perintah manusia, bukan perintah dari Yesus. Tuh, ya, Yesus juga gini Bang. Yesus pun juga tidak pernah mengajarkan nikah. Gak ada. Maksudnya gimana Ustaz? Gak ada Yesus mengajarkan nikah. Jadi kalian ini apa? Tiap harinya itu kumpul kebo, jina tiap hari. Kalau menurut Pak Ustadz itu nikah itu gimana Pak Ustadz? Nikah itu artinya bercampur. Yang dikatakan sah untuk menikah itu gimana? Sah menikah itu ya ada syarat dan rukunnya. Syarat bagi wanita sudah haid, berakal, ya. Terus syaratnya ya Islam. Kan banyak ya syarat nikah dan rukun nikah. Rukunnya ada berapa? Rukun nikah ada 5. Pertama ada mempelai pria. Yang kedua ada mempelai wanita. Yang ketiga ada 2 orang saksi. Yang keempat ada wali dari wanitanya. Yang kelima ada sigotnya. Ya, mahar dan akad. Gitu. Kalaunya dari 5 ini ya tidak terpenuhi, gak bisa nikah itu dikatakan sah. Kalau perempuannya ada, laki-lakinya gak ada, siapa yang mau dinikahkan? Kalau itu Pak Ustadz, ada cerita entah dari hadis atau apa, saya pernah baca itu Rasulullah pernah nggak pakai mahar waktu menikahi istri dari orang Yahudi, kalau nggak salah, wanita Yahudi yang suaminya dibunuh saat perang. Ada itu, kan Anda aja nggak baca lengkap. Makanya nggak kurang belajarnya sih. Aduh. Kurang belajarnya. Jadi gini Bang, ya coba ya. Ada nggak Yesus mengajarkan tentang masalah nikah di Bible kayak Islam? Kalau di Bible ada sih Bang, cuma apa tuh? Untuk pengajarannya Yesus sendiri kan, Yesus mengajarkan orang untuk taat sampai akhir kepada Bapa di surga, kan seperti itu. Kalau untuk nikah beda, kan nggak mengajarkan nikah Bang. Di mana Yesus mengajarkan nikah gitu? Yesus nggak mengajarkan nikah Bang. Lah, kalau Yesus nggak mengajarkan nikah, ngapain sekarang kumpul kebo Kristen ini?
Nikah Ah. sudah ada sebelumnya Bang, dari Adam pun laki-laki dan perempuan dipersatukan kan sudah ada dari zaman Adam. Bang, gini, Yesus Kita berkata disuruh di kitab Anda kayak gini, Bang, ya. apa yang benar. Kata Yesus kayak gini, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul? Betul. Betul. Baik. Betul. Baik. Jika yang bersatunya laki-laki sama laki-laki gimana? Buka dulu Ustaz. Hah? Masa laki-laki bersatu sama laki-laki. Ada banyak kok. Ya tidak bisa dong Mas. Banyak. Kan Yesus datang itu untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu, bukan untuk menyangkalnya. Contohnya kayak Taurat, kayak Mazmur, kan kayak gitu Pak Ustadz. Jadi sebelum Yesus kan sudah ada pernikahan dari zaman Adam, Ibrahim, bahkan nabi-nabi terdahulu kan sudah ada pernikahan. Jadi kenapa harus dijelaskan dengan Yesus lagi? Yesus cuma waktu itu kan penginjilan, pengajaran, bahwa dia